dustaku temui dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku pada
Shalom adik-adik. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau baik dan sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari. Bagi kami semua yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan dengan serius. Tuhan, kiranya Kau berikan kepengertian kepada kami, supaya kami mengerti isi firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Tema Kak Charles pada hari ini adalah iman dan perbuatan. Mari kita buka Alkitab kita di Yakobus 2 ayat 14 sampai 24. Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tidak mungkin tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Ayat 19, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah adik-adik pernah nggak naik perahu dengan dayung yang ada dua? Kak Charles pernah tuh naik perahu kecil gitu ya, dayungnya ada dua gitu. Untuk bisa maju atau mundur gitu, kita harus menggerakkan dayungnya dua-duanya gitu ya adik-adik. Nah jadi untuk maju, Kak Charles harus kayu tuh dua-duanya. Kalau hanya satu aja, misalnya yang kanan saja Kak Charles kayu, dan itu perahunya akan muter-muter akan muter ke kiri ya. Kalau yang kayu sebelah kanan, perahu itu akan muter ke kiri. Sedangkan kalau Kak Charles hanya kayu yang sebelah kiri saja, maka perahunya itu tidak akan maju, tetapi hanya berputar ke arah kanan gitu. Jadi untuk maju, Kak Charles harus mengayuh dayung itu dua-duanya ya, seperti ini ya. Nggak bisa hanya satu saja, sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Harus dua-duanya berjalan seiringan supaya kita bisa, perahu itu bisa maju ke depan. Nah adik-adik, demikian juga
seperti yang kita baca di dalam konteks firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada iman dan ada perbuatan, ya. Baru kita bisa maju, kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, yang sebenarnya gitu. Seperti tadi ya, kita harus harus mengayuh dayung ya, dua-duanya gitu ya. Dayung kiri iman, dayung kanan perbuatan gitu ya. Nah, makanya Yakobus tadi katakan di dalam suratnya itu, yang mana suratnya itu ditulis untuk orang-orang Kristen pada zaman itu. Kenapa? Karena pada zaman itu orang-orang Kristen tuh mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yakobus katakan iman mereka itu kosong, iman mereka itu mati. Kenapa? Karena dari perbuatan-perbuatan mereka itu terbukti bahwa mereka ini belum beriman yang sesungguhnya gitu. Mereka waktu itu, orang-orang Kristen itu hanya mengaku saja beriman kepada Yesus, tapi dari perbuatannya itu tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Tindakan, sikap, tutur kata sehari-hari mereka tidak mencerminkan sama sekali iman mereka. Mereka bilang beriman kepada Yesus yang menyelamatkan mereka semua, tetapi mereka malah tetap mementingkan dirinya sendiri, nggak peduli dengan penderitaan orang lain gitu ya. Makanya Yakobus katakan iman seperti itu adalah iman yang kosong. Kita baca tadi di ayat 20. Bahkan di ayat 17 dikatakan Yakobus secara tegas mengatakan bahwa iman yang tidak disertai dengan perbuatan adalah iman yang mati. Oleh karena itu Yakobus berulang kali menyatakan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Kita anak-anak Tuhan yang beriman juga kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan kita ya adik-adik. Dari perbuatan kita sehari-hari, sikap kita ya, tindakan kita, kata-kata kita gitu ya. Nah, pada waktu itu Yakobus tidak mau umatnya terjebak melakukan iman yang kosong, iman yang mati, yang hanya terucap dari mulut saja. Yakobus ingin menyadarkan setiap orang bahwa segala sikap, tindakan, dan kata-kata mereka harus memperlihatkan iman mereka yang sesungguhnya. Yakobus berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan baik disebut mati karena kurangnya perbuatan itu menunjukkan bahwa kehidupan mereka tuh belum diubahkan gitu ya. Dan mereka tuh, hati mereka tuh mati gitu secara rohani. Kalau di Alkitab kita lihat berbagai ayat yang menjelaskan bahwa iman yang sejati yang menyelamatkan akan menghasilkan hidup yang berubah dan terbukti dari perbuatan-perbuatan kita. Cara hidup kita menunjukkan iman dan kepercayaan kita. Apakah iman yang kita punya adalah iman yang benar-benar hidup? Iman yang sejati di dalam Yesus Kristus pasti menghasilkan perbuatan yang baik. Kalau orang bilang dirinya mengaku Kristen, tetapi hidupnya nggak taat kepada firman Tuhan, nggak taat kepada apa yang Yesus ajarkan, maka imannya itu adalah palsu dan orang itu belum selamat. Makanya Yakobus membandingkan dua jenis iman yang berbeda ya adik-adik. Yang pertama adalah iman yang sejati yang menyelamatkan, dan yang kedua adalah iman palsu yang mati. Kita bisa lihat banyak orang yang mengaku Kristen tapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Kristen gitu, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Maka Yesus bilang begini ya adik-adik, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nanti adik-adik bisa baca ya di Matius 7 ayat 16 sampai 23, perkataan Yesus yang begitu keras ini. Dan ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Ketaatan kepada Allah adalah bukti dari iman yang sesungguhnya, iman yang menyelamatkan. Dan Yakobus menggunakan contoh Abraham sebagai teladan, di mana ketaatan selalu menyertai keselamatan. Hanya sekedar di mulut kita, hanya sekedar kita ucapkan bahwa kita beriman, itu tidak menyelamatkan kita ya adik-adik. Begitu pula kalau kita juga hanya hadir ke gereja, ya sekarang ini hadir ibadah online, itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah pembaharuan hati kita oleh Allah Roh Kudus. Dan pembaharuan itu akan tercermin, terlihat dari kehidupan kita ya adik-adik, kehidupan kita yang taat kepada Tuhan Yesus. Karena kita semua ini sudah dibenarkan oleh karena kasih karunia, karena iman. Dan akibat dari iman kita itulah, maka kita akan secara otomatis gitu ya, akan berbuat baik. Maka disebutkan iman tanpa perbuatan disebut mati. Karena terbukti ya, bahwa hatinya itu belum sungguh-sungguh diubahkan. Jadi adik-adik, ketika kita diperbarui oleh Roh Kudus, kehidupan kita akan kehidupan yang baru ya, perbuatan kita akan berkenan kepada Tuhan ya. Dan kalau kita memang sungguh-sungguh mempunyai iman yang sejati, kita akan terlihat dari buah kehidupan kita. Apakah hidup kita ada buah roh? Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 ya. Apakah hidup kita ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, ada kesetiaan, adakah kelemah lembutan, adakah penguasaan diri dari hidup kita? Coba kita cek diri kita sendiri ya adik-adik. Memang tidak mudah, Kak Charles pun juga masih bergumul dengan hal ini. Kita tidak akan ada orang yang sempurna ya. Kita akan terus dibaharui ya. Roh Kudus akan mengingatkan kita, akan menguatkan kita selalu. Iman tanpa perbuatan disebut mati. Karena iman yang sejati itu adalah menghasilkan ciptaan yang baru ya. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang manusia lama kita sudah kita tinggalkan. Dan ada kehidupan yang baru. Sebagaimana dituliskan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Adik-adik, kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita akan tinggalkan kehidupan yang lama kita. Kita akan tanggalkan dosa yang merintangi untuk kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, memang kita pasti masih banyak berbuat salah ya. Tapi janganlah kita menjadi sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita belajar di sekolah sungguh-sungguh, tidak nyontek, jujur ya. Kita juga hormat kepada orang tua. Kita mau rajin baca Alkitab, kita mau rajin berdoa, bersaat teduh ya. Supaya kita benar-benar punya iman yang sejati gitu. Iman yang sungguh-sungguh menyelamatkan kita ya adik-adik. Nah adik-adik, sebagai ayat penutup, Kak Charles ingin bagikan di 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Nah adik-adik baca ya, ini penting ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, ya walaupun adik-adik masih muda,
Janganlah orang menganggap adik-adik rendah ya, meskipun adik masih muda. Tapi adik-adik bisa tunjukkan ya, bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar adik-adik ya. Dari apa kita bisa tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Ya, adik-adik bisa tunjukkan dalam perkataan adik-adik, dalam tingkah laku adik-adik sehari-hari, dalam adik-adik bisa mengasihi sesama adik-adik, dalam kesetiaan adik-adik, dan terakhir dikatakan dalam kesucian adik-adik. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan, hiduplah berkenan selalu di hadapan Tuhan ya. Nah, maka itulah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, orang-orang yang mempunyai iman yang hidup, iman yang sejati, bukan iman yang mati, iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan ya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan, demikianlah yang bisa Kak Charles sampaikan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah ditabur pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, Yesus Juru Selamat kami. Kami beriman ya Tuhan kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dari iman itulah kami akan menunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, melalui perkataan kami, melalui kesetiaan kami, melalui kesucian kami. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau mempunyai iman yang mati, kami terus mempunyai iman yang hidup, iman yang sejati. Kami akan tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kami. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami di masa yang sulit ini, supaya orang tua kami dapat mencukupi segala kebutuhan kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan kami dari virus ini. Lindungilah kami, lindungilah keluarga kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan adik-adik. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.